Kalau Kan Yesus kan hebatnya kan bisa membangkitkan orang mati. Tapi iya. kalau orang Sulawesi, orang jalan dikasih mati. Cukup itu saja kan. Ya, terima kasih. Selamat Iya, iya, malam iya. Ya, Bang Zuma dan assalamualaikum yang lain. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak Bang Kakut deh. Bunda Rahma itu kemana-mana bawa badi. Bang Andi, Iya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat terus ya Bang Suma. Iya, alhamdulillah sehat. Untuk semuanya. Saya mau Iya. mau ngomong sama Bang Sadli, saya mau pesan kok nggak direspon ya? Saat Apa Bun? Mau Bang Sadli pesen turun, skincare. oh udah turun dia. Itu Oh, di ada di yang TikTok. tadi itu kayak mana tadi caranya Bunda Rahmat? Ada di TikTok Shop. Jadi tadi akunnya itu ya lewat situ. Saya udah seminggu yang Adi lalu aku Sadli. udah DM sahabat Bang Iya. Suma. Kalau DM enggak ini, mesti susah untuk di apa? Nah itu Di- nah, itu dibaca beliau. iya. Oh gitu ya. Izin Bunda, Itu di kalau follow itu DM, Sadli. ya Shop. DM Nah, nggak ini dibaca. Bunda Ines marahin aja nih Sadlinya nih. Jangan, ntar nangis, kasihan. Bunda Ines kalau DM itu nggak dibaca karena pasti banyak DM di sahabat Bang Zuma ya. Iya, betul. Tertimpa-timpa gitu. Nggak terbaca itu karena ribuan situ DM. Kalau mau di chat aja, chatnya ada di bio profil Oke, oke. sahabat Bang Zuma, atau ini follow akun saya nih Sadli Store. Ya di samping postingan itu ada gambar-gambar keranjang, diklik aja itu, terus ada gambar skincare-nya sama body care di situ. Oke, siap Bang. Saya pingin banget pakai skincare dari Bang Zuma. Mudah-mudahan saya lebih muda dari 27 Skincare, tahun. skincare. Oh, Skincare. Ya. Iya, bisa Skincare. jadi Kalau wangi. skincare itu punya Ratu apa kemana ya? Ratu Teok apa yang naik ke sini? Oh, Ratu Entok. Entok. Ya, kalau itu skincare, kalau kita skincare. Skincare. Oke, Ya. siap Bang Mengandung Zuma. adi bekas ya, Gitu Bang Sadli dong. jangan turun kan saya khusus naikin buat yang Nanti, buat- nanti skincare. saya ini ke Bang Satli ya. Iya Bunda, ditunggu. Iya. Makasih. Iya. Ada di WA bisa. Bang Rindom. Makasih banyak ya Iya, Bang sama-sama. Satli, Bang Zuma, untuk Iya, semuanya, makasih Bunda Rama, Auntie untuk Ines. Kang Santang. Bandungnya di mana Kang Santang? Abdi ayeuna di Bekasi ayeuna mah. Ah, Oh di Bekasi. Bekasi. Grup Ontohod ini grup. Nama lain Bandung atuh Kang. Ayeuna di Bekasi, kapungkur di Bandung. Nggak nara kepeng. Tapi asli Bandung. Asli Garut. Garut. Oh Garut. Garut Iya, sebelah dia Golgota. juragan dodol dia waktu itu. Kalau almarhum suami orang Ciamis. Nggak nanya, Bu. Ya? Nggak nanya. Oh nggak nanya, ya udahlah nggak Oh, jadi. kebetulan kita mau tahu loh. Nggak Bikin udah nggak kali jadi pun nggak tahu. jadi nggak jadi. Tadi di mana? Di Garutnya di mana? Gatalnya di mana maksudnya? Di Garut itu mah bukan Garut. Bercanda Bun Ya. bercanda. Lagi bercanda. Jangan Enggak. di- Lanjut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masalahnya juga orang lagi serius ngomong, buktinya minta di Garut. Gimana ceritanya? Jarak jauh. Satu di Bandung, satu di Surabaya, minta di Garut. Mananya yang mau di Garut? Jangan dong, jangan digaruk. Nanti aja itu urusan di belakang lah, kalian garuk menggaruk itu jangan dipamer di sini lah. Oke, udah cukup ya Bu Ines. Bang Sadli Iya. respon. Oke, makasih banyak untuk waktunya dan tempatnya. Makasih. Makasih nanti saya itu ke Bang Sadli ya. Siap. Oke Ya. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rendong ini di mana, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi Nih Bang Rendom nih. Iya, Bang kita di mana? Oh, di Surabaya. Iya, Bang. Iya, Bang. Anak tangga ya. Gimana? Cantik kali namanya. Iya bang. Bang saya boleh nanya bang. Dari sekte mana? Saya sebenarnya Ya. agnostik sih bang. Tapi saya tertarik dengan Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Berarti sahabat ini sudah mulai menggunakan akal.
Sebentar Guru Nda, mungkin ke Bang Random dulu sebentar aja Bang Random. Iya, oke. Nanti ke Oke. anak tangga. Anak tangga tunggu sebentar ya. Oke, baik. 5 menit ya. Bang Random. Iya, Bang Bang. Random silakan. Jadi saya mau pesan buat istri saya. Wis mantap. Nah, langsung aja ke akun Sadlistor ini ya bang ya. Udah saya follow itu. Oke bang, ditunggu ya pesanannya. Oke, siap. Mudah-mudahan istrinya semakin glowing, semakin cerah, semakin menjadi kayak Amin. anak gadis kembali. Iya. Sekalian mau nanya nih, nanti jatah yang kurban mau dikirim kemana bang dagingnya? Kan yang kurban itu kan punya hak untuk berapa puluh kilo gitu. Mau dikirim kemana? Atau kubuatkan aja sate, rendang, habis itu ku kirim. Emang boleh? Ya boleh lah, tinggal dihubungi Uniripa. Kirim ke aku. Bisa aja. Udah nanti. Ini dari kekristenan ada yang minta naik lagi. Tunggu sebentar ya. Ini Bang Handi asli bukan? Soalnya di bawah ada nama Bang Handi juga. Bang Handi, Assalamualaikum. Kalau asli. Bang Handi. Mungkin Roni kasih. Kok ada 2 Bang Handinya ini? Kemarin saya lihat juga ada 2 itu. Yang satu belum tahu sih. Takutnya ini bukan asli. Dua natur beliau ini kayaknya. Oh iya, 2 natur. Ya Bang Random. Iya. Ya dilanjut silakan. Oke. Lanjut Bang Zuma. Bukan saya yang disuruh bang, abang Random yang disuruh lanjut. nanti kalau bisa nanti dibagiin di situ aja. Kepala. Oke, sip. Siap. 86. Tapi sudah berhubungan dengan ini ya, Dinda Kores ya. Ya? Pera Estar tadi udah ngechat ke abang ya. Enggak, saya Guru Nda. Saya yang Oh kasih gitu. rekeningnya tadi. Kian Santa. MMCI. MMCI. Oke sip. Itu Oke. tadi Suaranya pagi kecil itu pas saya cek saldo itu astagfirullah banyak kepotong. Habis saldo. Jadi saya ada rezeki dikit saya kirimin yang ada. Oke sip. Ya, nanti bisa kok nanti saya lagi tambahin gitu. Iya bang, biasanya itu terjadi di dunia persilatan itu kayak gitu biasa. Apalagi kalau ATM kita yang pegang ini apa mantan pacar, oh sudahlah, beli kinkir aja terus kerjanya, Bilang beli masih kinkir. istri. Jangan bilang gitu dong, bilang istri nggak enak buat saya. Bentar Rahma kayak nggak ngerti aja. Masya Allah. Jadi kurbannya. Atau mau ini dilanjut. Bisa sedikit pencerahannya tentang berkurban itu, Dai. Ya. Atau mau Belum sama itu. Bang anak itu. Ini Bang Random udah beres ya Bang Random. Oke, siap. Nanti telepon Makasih ya, aja Bang. besok. Iya, sama-sama Bang Yo, Zuma. jazakallah. Iya. Terima kasih banyak, Bang. Ini ada Bang anak tangga nih, selangkah lagi udah mulai ini. Silakan Bang anak tangga dilanjut. Iya. Salam kenal. Saya pemula, mau tanya-tanya. Ya, Iya. silakan bang. Saya ambil pulpen dulu ya. Silakan. Gimana? Iya. Jadi untuk larangan umat Islam untuk memakan daging babi yaitu diharamkan, itu Iya. konsepnya apakah sama dengan waktu Nabi Adam dilarang makan buah kuldi di surga? Jadi setiap larangan itu di dalam agama samawi itu pasti adalah ujian yang tujuannya kemudian untuk membentuk akidah, kemantapan akidah seseorang terhadap keimanannya itu sendiri. Nah, terkait dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah kemudian
mengatakan kepada para malaikat jauh sebelum Nabi Adam dicipta. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku, wahai malaikatku, wahai makhluk-makhluk langit, hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Makhluk langit pada saat itu terkaget-kaget. Ada apa? Kan sudah ada kami gitu loh. Kenapa hendak menciptakan makhluk mengisi bumi yang kelak nanti akan membuat justru pertumpahan darah gitu loh. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Maka diciptalah Adam alaihissalam. Nah, ketika diciptakan Adam, maka Allah kemudian memerintahkan kepada makhluk-makhluk ini, sujudlah kalian kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblisnya kemudian tidak mau sujud. Sombong dia. Sombong. Dia nggak mau kemudian menuruti perintah Allah untuk menghormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa yang terjadi? Iblisnya kemudian bersumpah bahwa aku, iblis, akan membuktikan kepadamu ya Allah, ya Tuhanku, bahwasanya sangkaanku itu benar, bahwa aku lebih mulia daripada yang kamu ciptakan ini. Aku akan membuktikan kemudian bahwa mereka, Adam dan keturunannya ini, hanya akan membuat dosa di atas muka bumi. Akhirnya iblis membuktikan dan Allah mengizinkan. Ya udah, kalau gitu keinginanmu silakan. Aku akan mengisi neraka dengan pengikutmu. Siapa pengikutnya? Mereka yang kemudian diperdaya oleh iblis. Maka Allah menangguhkan usianya. Oke, kalau gitu saya sudah dicap sebagai penghuni neraka, izinkan aku kemudian untuk menggoda. Aku akan mengajak mereka semua untuk membuktikan kepadamu bahwa sebenarnya yang kuucapkan ini betul, bahwa saya lebih mulia dari mereka. Akhirnya apa? Tuhan mengatakan, ya udah kalau gitu silakan, coba bawalah kemudian keturunan Adam. Kalau mereka kemudian itu mampu kamu bawa. Maka iblis hari ini melakukan semua cara untuk menyesatkan kita, keturunan Adam. Jadi pembedanya kemudian, Adam ingin proses Adam, iblis ingin membuktikan kepada Allah, ini loh makhluk istimewamu, ku buat dia tersungkur. Tapi kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Tetapi Adam hebatnya bertaubat. Tidak seperti iblis, malah minta, ya udah aku pasrah, biarkan aku ke neraka, tapi aku buktikan bahwa keturunan Adam dan keturunannya semua akan masuk ke dalam neraka bersama aku. Dia sombong, angkuh. Meskipun kemudian iblis ini mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Apa yang terjadi kemudian? Iblis membuktikan Adam. Tapi ketika Adam khilaf, beliau kemudian bertobat. Tobatnya diterima. Tapi apakah kemudian iblis putus asa? Tidak. Oke. Adam lolos. Tengok nanti anaknya. Apa yang terjadi? Habil Kain. Lolos lagi. Salah satunya Kain lolos lagi. Turun, terus turun. Sampai kepada abad pertama, muncul lagi di situ. Wah, di situ lebih hebat lagi. Kalau di masa Nuh, berhasil dia kan. Masa Lut berhasil. Kemudian pada masa Nabi Isa alaihissalam pun berhasil. Bahkan lebih parah. Kenapa? Karena semua yang diperintahkan Allah untuk tidak dilakukan, itu kemudian justru menjadi terbalik. Begitu Nabi Isa alaihissalam diingkari, muncul kemudian pembuat makar bahwa hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Isa dan Nabi Musa itu justru dianggap sebagai sampah dan tidak ada orang diselamatkan dengan mentaati itu. Makanya ketika ada larangan jangan makan ini, jangan makan itu, justru dianggap itu bukan lagi perintah. Malah mereka berleha-leha, bersenang-senang dengan melakukan pelanggaran itu. Jadi kalau di Adam, tujuan untuk dijatuhkan adalah untuk membuktikan itu kepada Allah. Sedangkan kepada keturunannya, itu misinya murni untuk kemudian mengajak sebanyak-banyaknya keturunan Adam masuk ke dalam neraka. Itu perbedaannya. Jadi persamaannya untuk menjatuhkan manusia Adam dan keturunannya ke neraka. Perbedaannya kemudian
pembuktian kepada Adam bahwa dia adalah makhluk yang lemah, dan kepada keturunannya iblis berusaha keras untuk mengajak sebanyak mungkin orang masuk ke dalam neraka. 30 detik. Kalau iblis memandang orang itu berzina, dia belum puas. Orang itu membunuh, dia belum puas. Kenapa? Berzina, kemudian kalau dia bertaubat, pembunuh, kemudian kalau dia mati dalam keadaan membunuh, dan dia tidak menyekutukan Allah, masih ada kesempatan untuk masuk surga. Kenapa? Habis dibersihkan dosa-dosanya, maka dia ke dalam surga. Karena dia tidak pernah menyembah selain daripada Allah. Iblis itu maunya apa? Supaya manusia tidak menyembah Allah. Karena kalau tidak menyembah Allah, tidak ada cerita kemudian keluar dari surga, neraka. Selama-lamanya akan bersama dengan iblis. Tapi kalau dia hanya membunuh, memperkosa, mati masuk neraka, mereka menemani iblis hanya sebentar aja. Habis itu mereka ditinggalkan, iblisnya tinggal. Tapi kalau yang iblis mau adalah semua anak keturunan Adam itu ikut di neraka kekal. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Mereka menginginkan manusia keturunan Adam itu masuk ke neraka bersama mereka kekal. Nah, itu dia. Jadi seperti itu Bang, perbedaannya dan persamaannya. Demikian. Oh baik Bang, bagus sekali jawabannya. Gak nyangka Insyaallah panjang itu sebagus itu. Makasih Bang. Anak tangga melahirkan tangga. Iya, lanjut. Masih ada lagi? Iya. Pada saat umat muslim melanggar peraturan yang ditetapkan seperti memakan babi, ada hukumannya. Mungkin hukumannya bisa jadi kalau dilanggar terus bisa masuk neraka seperti itu. Tapi pertanyaan saya, kenapa waktu Nabi Adam itu memakan buah kuldi dia tidak masuk ke neraka gitu? Iya, baik. Jadi gini Bung, Allah subhanahu wa ta'ala itu menerangkan di dalam Al-Quran kemudian bahwasanya ketika orang itu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Dan orang yang bertaubat sebelum kemudian ajalnya tiba, terpisahnya antara jasad dan ruh, maka Allah akan memberikan ruang kepada mereka untuk bertaubat. Orang bertobat. Makanya Al-Quranul Karim mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertaubat ini, ketika kemudian mereka meninggal dunia, taubatnya itu diterima oleh Allah, maka bagi mereka surga. Contoh dalam Al-Quran surah Maryam ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Setelah mereka bertaubat, wa amana wa amila salihah, beriman kemudian dan mengerjakan kebajikan. Apa kata Allah? Fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi, tidak dirugikan sedikit pun. Nabi Adam bertaubat gak? Bertaubat. Bertaubat beliau. Fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Coba kita lihat ya. Allah pencipta langit dan bumi itu adalah maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang. Itu pencipta. Sehingga yang menyembahnya maupun yang tidak menyembahnya sama-sama dikasih rezeki. Dikasih oksigen, dikasih makanan, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, dan seterusnya. Perlakuan Allah itu sama di atas muka bumi ini. Makanya Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu semuanya telah kutorehkan kepada manusia. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir, kufur silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Tapi ingat, Anda diantarkan detik demi menit, demi jam, demi hari, demi minggu, demi bulan, demi tahun kepada ketiadaan di atas muka bumi, yaitu kebinasaan. Dan kemana kemudian setelah kematian? Apa yang kita bawa kembali kepada Allah, kepada Tuhan kita? Apa yang kita bawa kira-kira? Nah, kemudian ketika Nabi Adam alaihissalam bertaubat, apakah Nabi Adam mengulang kesalahan itu? Tidak. Beliau benar-benar bertaubat, kemudian taat kepada Allah. Tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Malah kemudian
melakukan perintah, yaitu menjadi pemimpin di atas muka bumi, melaksanakan amanah untuk beranak cucu yang banyak. Artinya Nabi Adam hanya melanggar satu perintah, bisa celoko. Bagaimana dengan mereka yang semua perintah Tuhan itu kemudian dilanggar? Kira-kira apa yang akan menjadi pembalasan Tuhan kepada mereka? Kan menyepelekan kalau di Islam tuh. Karena begini, kenapa saya katakan Allah itu maha kasih, maha penyayang, maha pemurah, maha penyayang? Karena ibaratkan manusia. Manusia ini adalah cerminan Tuhan. Dalam arti kata bias daripada pencipta kita, yang mana manusia diciptakan dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk sempurna. Itu diasaskan dari bias kesempurnaan, kemahasempurnaan Tuhan. Ibarat sebuah rumah. Kalau kita lihat bangunan rumah itu cantik, kemudian menarik, itu adalah gambaran dari arsiteknya, dari tukangnya yang membangunnya. Maka rumah yang bagus, yang disanjung itu siapa yang membuat ini? Pembuatnya pasti ahli. Begitulah kita manusia. Begitulah alam semesta ini. Begitu apik, begitu indah tatanannya, kemudian terstruktur dengan rapi, aturan mainnya kemudian sesuai dengan kodratnya masing-masing. Berarti yang menciptakan ini maha sempurna. Maka kesempurnaan itu kemudian salah satunya adalah pemurah dan penyayang. Nah, ini yang ada pada diri manusia. Tengoklah, Anda sebagai orang tua, mau tidak Anda kemudian mengatakan saya sayang kepada anak saya, lalu saking sayangnya kepada anak saya bebaskan mereka mau ngapain aja. Mau ngapain aja, apapun saya bebaskan. Apakah itu bentuk kasih sayang? Tidak. Sebaliknya, kalau kita sayang kepada anak, maka akan semakin banyak aturan yang kita berikan. Mulai dari mereka tidur, sampai bangun, sampai tidur kembali, itu diatur sedemikian rupa supaya anak ini kemudian tidak lecet, tidak luka. Semuanya kita atur. Kenapa? Karena kasih sayang. Artinya, kalau manusia yang hanya bias bisa mencanangkan itu kepada anak-anaknya, bagaimana dia yang menciptakan kita? Apa dia mau membebaskan kita tanpa aturan? Hidup begitu aja, selayaknya binatang. Makanya di hidup dunia ini hanya ada dua kelompok. Islam kafir, Muslim kafir. Kalau mau hidup bebas, silakan menjadi kafir. Bebas, tidak ada larangan dan tidak ada perintah. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau membunuh. Tak ada. Anda cari dalam Al-Quran. Wahai orang-orang kafir, janganlah engkau tidak sholat. Tak ada. Orang kafir itu mah bebas. Mau hidup seperti apapun bebas. Tapi jangan coba-coba masuk ke dalam Islam kalau Anda itu mau seperti itu. Orang yang mau masuk Islam itu hanyalah orang yang mau tunduk berserah diri kepada perintah yang menciptakan. Makanya di Islam itu dari bangun tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, semua ada aturannya. Kenapa? Karena Islam itu adalah panduan dari yang maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Karena kita ini bukan binatang. Kita ini bukan kambing. Kalau kambing tidak ada aturannya. Suka-suka dia. Bikin aturan ibadah, tak ada dasarnya. Bikin Tuhan sendiri, sembahan sendiri, tak ada perintahnya. Bikin hukum-hukum, bikin sendiri, tak ada aturan dari Tuhannya. Ya itu sama halnya binatang yang diberi wujud seperti manusia. Cuman karena berdampingan dengan manusia yang lain yang punya agama, yang punya aturan, punya akhlakul karimah, maka mereka tidak berlaku seperti hewan. Tapi coba kalau mayoritas mereka di luar sana, ya sama seperti hewan. Bahkan banyak kita temukan rumah tempat mereka memuja, dinikahkan sesama jenis dengan jenis hewan dan seterusnya. Ya itulah dia penampakannya. Jadi kalau orang melanggar satu perintah, maka jelas konsekuensinya itu adalah dosa. Tapi ketika orang itu bertaubat, maka Allah itu maha penyayang, cinta kepada hambanya yang bertaubat itu. Sayang sekali. Nah itu dia. Yang penting jangan syirik. Jangan menduakan Allah, menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada yang lain. Menduakan, mengatakan Tuhan itu 3 natur atau 2 natur, itu nggak boleh. Apalagi kemudian tidak menyembahnya sama sekali. Ya, saya kira begitu, Bang. Maaf kalau kepanjangan. Iya, waduh, mantap sekali. Saya jadi malu mau tanya Bang Zuma. Ya nggak apa-apa. Soalnya pertanyaan mungkin kurang berbobot. Enggak. Itu pertanyaan-pertanyaan orang berakal itu. Iya, itu pertanyaan orang berakal. Pertanyaan orang tidak berakal itu gini.
Mana Tuhan lo? Itu kan gitu pertanyaan aneh, pertanyaan orang tak berakal. Mana Tuhan lo? Tuhanmu nggak pernah eksis. Katanya dikatakan Tuhanmu itu ada mana? Nah, itu orang tak berakal itu. Baik. Kalau orang, ya silakan. Iya, saya mau tanya Bang, kalau di akhir zaman nanti ketika sebagian umat masuk ke surga, apakah aturan mengenai larangan makan buah kuldi itu masih ada di sana? Di dalam surga itu nggak ada lagi aturan, nggak ada aturan lagi. Kenapa nggak ada lagi aturan? Karena yang masuk di dalam itu adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang taat. Yang ketika di dunia aja mereka taat kepada aturan, apalagi di jannah. Gak bisa orang yang tergerus dalam hatinya, terbersih dalam hatinya sedikit pencabulan, sedikit ada kemunafikan, sedikit ada niat buruk, gak bisa tersentuh surga. Yang masuk surga itu hanya mereka yang kalbunya bersih. Sehingga ketika masuk surga, gak ada lagi perintah, jangan begini, jangan begitu. Kan ada perintah itu karena ada syahwat di dalam diri kita yang cenderung kemudian dipengaruhi oleh iblis. Surga gak ada lagi iblis. Di surga nggak ada lagi iblis. Makanya Allah mengatakan apa? Dalam Al-Quran surah At-Taqabun ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taqabun. Wa man yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Sahabat, kalau saya keliru baca Quran tolong ditegur ya. Nah, di ayat ini diterangkan bahwasanya pada saat kemudian orang ini dikumpulkan pada hari kiamat, itulah hari diungkapkan semua dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami yakin akan kebenaran itu. Contoh nih, secara logika sederhana, alam semesta ini sudah pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin. Seperti kita. Sekarang kita tanya diri kita, apakah kita ini ada karena kita yang mengadakan? Oh bukan. Apakah kita berkuasa kepada diri kita? Tidak, sama sekali enggak. Ini tangan kita, oke. Ini kaki kita, oke. Ini perut kita, oke. Ini paha kita, ini kepala kita, ini suara kita, ini kaki kita, oke. Kita yang punya? Bukan. Contoh nih. Apakah kita pernah tahu apa yang terjadi di dalam lambung kita ini? Kita pernah lihat? Apakah kita pernah tahu ada apa di dalam batok kepala kita ini? Kita pernah melihat? Pernah. Apakah kita tahu apa yang terjadi di dalam tubuh, di dalam darah kita, di dalam cairan yang ada dalam tubuh ini? Kita tahu? Tidak. Lalu siapa yang mengetahui itu semua? Siapa yang mengatur itu semua? Siapa yang mengatur ritme jantung kita? Keluar masuknya napas kita? Kita? Bukan. Lalu siapa? Yang sang pemilik. Siapa pemiliknya? Yang mengadakan ini semua. Kalau kita yang mengadakan tubuh ini, berarti kita yang punya. Tapi kan bukan. Bahkan untuk kita mengetahui tercipta dalam keadaan perempuan atau laki-laki, tak ada. Kita punya hak untuk wewenang di sana. Tuhan atau Zuma, jadikan dirimu menjadi manusia, menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Tak ada. Seketika inna ma'amruhu idza arada shay'an ayyakula lahu kun fayakun. Lahir. Begitu besar baru mengerti, oh saya laki-laki ya. Oh ternyata saya perempuan ya. Oh ternyata saya lahir tanggal sekian ya. Oh ternyata saya warga negara ini ya. Oh nama ibu saya ternyata ini ya. Tak ada pengetahuan tentang itu semua. Berarti kita ini bukan milik kita, ada yang memiliki kita. Maka dikatakan dalam Al-Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini dari Allah, maka harus kembali kepada Allah. Pertanyaannya, kembali dalam keadaan suci atau kembali dalam keadaan kotor? Kalau kembali dalam keadaan kotor, neraka. Kembali dalam keadaan suci, jannah. Sederhana kok itu. Sederhana.
Sekira begitu Bang. Jadi nanti kelak kemudian di surga itu tak ada lagi perintah, jangan begini, jangan, tak ada lagi perintah. Tetapi meskipun tak ada lagi perintah, di sana tak ada lagi kecemburuan, di sana tak ada lagi kemaksiatan, tak ada lagi kemudian bla 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 bla. Nah, 30 detik, mudah-mudahan 30 detik. Teman-teman terkadang mengatakan begini, di surga itu tak ada lagi kawin mawin. Seakan-akan kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis. Heran saya. Heran. Kalau kawin mawin itu adalah sesuatu yang najis, berarti mereka ini najis, makhluk najis dia. Gak ada lagi kawin mawin katanya di surga. Loh, tapi makan ada? Ada. Minum ada? Ada. Lalu yang makan siapa? Ya kita manusia. Kalau kita ini manusia yang makan, terus makanan kita ini mau kemana? Kalau di dalam tradisi Islam, keringat dia akan keluar menjadi keringat, menjadi uap yang harum. Nah, berarti kita manusia ini kan punya kelamin. Apakah kelamin kita hanya jadi aksesoris? Kalau kelamin aksesoris, berarti mata juga aksesoris, hidung juga aksesoris, tangan juga aksesoris. Dengan demikian kita menjadi apa? Bukan manusia lagi. Lalu mana surganya? Kalau surga itu tempat kebahagiaan, surga itu tempat kenikmatan, tempat indah. Lalu mana keindahannya? Ketika yang tadinya manusia itu punya mata, punya kaki, punya nonot, tapi tiba-tiba dihilangkan nonotnya. Apanya yang indah, Cak Ayu? Atau jangan-jangan kita di surga itu sudah mati akal, nggak berfungsi otak? Nah, bukan surga itu namanya, rumah sakit jiwa itu. Jadi surga itu tempat kenikmatan, surga itu tempat kebahagiaan. Maka sejatinya manusia kelak nanti di surga itu disempurnakan, dilipat kali gandakan kemudian segala-galanya yang dia miliki ketika ia di dunia. Selayaknya di alam rahim kita tak punya daya. Begitu kita keluar di bumi, kita memiliki daya. Begitu kita pindah lagi di alam berikutnya, di mana kita kekal, maka daya kita akan berlipat ganda. Begitu juga di neraka, begitu juga di surga. Sekira begitu, Bung. Maaf kalau kepanjangan. Boleh terakhir nggak nanya Bang Zuma sebelum saya pamit? Iya, silakan saudara. Anak tangga adalah tangga, iya. Iya. Kalau di agama lain, misalnya di Kristen itu kan suka menyinggung-nyinggung Islam mengenai 72 bidadari. Itu bagaimana sih jawaban yang tegas dari pihak Islam untuk menepisnya? Oke, baik. Bidadari itu pelayan, Bung. Dan istri kita itu adalah permaisuri. Kalau kemudian bidadari ini hanya pelayan, lalu ada permaisuri kita, dan permaisuri kita itu lebih cantik dari bidadari ini, kira-kira sebagai orang yang suci, apa yang terjadi dalam kehidupan kita di surga tuh? Nah, itu yang pertama. Kemudian bidadari ini janji Allah kepada manusia, khususnya laki-laki. Karena jangan munafik deh kita sebagai laki-laki. Laki-laki yang mana yang kemudian tidak tergiur ketika melihat wanita, meskipun sudah punya istri? Jujur deh, mau dia ustadz, mau dia ulama, pasti ada ketertarikan. Kenapa? Karena itu sudah kodrat. Tapi dibatasin oleh agama, dibatasin oleh Islam. Di Islam ada yang disebut zina mata, nggak boleh. Kalau bukan miliknya jangan, nggak boleh. La ikraha fiddin, nggak boleh mendekati zina, apalagi zina. Tapi liur ini ditelan, ya kan? Suka, tapi dibatasin. Nah, begitu juga wanita. Wanita itu apa kegemarannya? Wanita mana yang tidak jatuh cinta kepada yang disebut perhiasan? Wanita mana? Wanita mana yang tidak cinta ketika kemudian dibelikan emas, dibelikan berlian? Wanita mana? Jarang kita temukan wanita itu. Kenapa? Karena kecenderungan wanita sudah kodratnya cinta kepada yang indah-indah. Maka di surga wanita diberi anugerah apapun yang mereka minta, apapun yang mereka sukai. Permadani, berlian, emas, mutiara, semua dikasih oleh Allah. Begitu juga yang laki-laki, mereka suka dengan perempuan, maka dikasih oleh Allah pelayan wanita.
Dan kemudian kalau itu dihujat oleh agama lain, bacakan Matius 19 nomor 29. 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya di surga. Masalahnya kata istri itu dihapuskan di Bible Indonesia. Ya mungkin karena istrinya nggak pakai kinker. Wallahu alam bisawab. Tapi yang pasti kemudian yang Yesus janjikan berdasarkan Matius 19 nomor 29 itu untuk pengikutnya Bani Israel. Sedangkan yang di tengah-tengah kita ini bukan Bani Israel, Bani Kamfret. Kan gitu. Nah, kemudian di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30 Yesus juga menjanjikan poligami di dunia kepada pengikutnya dan tidak terbatas, saudara-saudara. Tidak terbatas. Poligami tidak terbatas. Menurut siapa? Menurut Yesus. Untuk siapa? Pengikutnya Bani Israel, bukan Bani Kamfret, bukan. Jadi itu mah biasa itu. Sekarang kita di surga. Diciptakan Allah, kita kemudian di dunia dibatasin oleh Allah. La ikrah, la taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan kau pandang wanita dengan syahwatmu, nafsumu, kalau itu bukan milikmu. Tak boleh. Nah, begitu masuk surga, Allah bebaskan kemudian. Tapi orang beriman bukan orang munafik. Kalau orang munafik begitu dipanggil ibadah di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Oh, bergegas. Wudu, pakai baju yang bersih, masjid. Dia melangkah kiri kanan, kaki kiri kaki kanan ke masjid. Apa dalam pikirannya? Bidadari, 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 bidadari. Itu orang munafik itu. Itu munafik, nggak boleh kayak gitu. Jadi semata-mata kemudian ibadahnya itu karena Allah, bukan karena bidadari. Bukan karena bidadari. Orang yang beribadah karena bidadari nggak akan dapat bidadari. Berarti tujuannya bukan kepada Allah, bukan tunduk kepada Allah, tetapi dia kemudian karena menginginkan hal seperti itu tidak akan mendapatkan hal karena tidak ikhlas. Sedangkan ibadah kepada Allah itu kudu ikhlas. Biarkan Allah kemudian yang menorehkan janji-janjinya. Sedangkan presiden jarang yang ingkar janji, apalagi Allah pencipta alam semesta. Jadi ngapain kita kejar janji? Nggak usah. Biarkan Allah yang menorehkan. Karena Allah itu maha adil, maha bijaksana. Gak mungkin kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, jika engkau taat beribadah kepada aku, maka aku akan membalaskan kemudian dengan memberikan misalnya 72 bidadari. Ya janji Allah. Tenang aja, laksanakan dengan ikhlas. Jangan pergi ibadah ke masjid. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullah, dapat bidadari. Oh, jangan mimpi. Nggak kayak gitu di Islam. Nggak boleh. Kalau begitu cara ibadahnya, maka bukan bidadari yang didapatkan, tapi bidadare. Saya kira begitu, Bang. Iya, Bang Zuma, berarti ya. 72 bidadari itu sebatas melayani atau ada gimana? Kita bebas ngapain di sana gitu? Iya, melayani itu kan konotasinya konotasinya itu apakah itu adalah hal yang buruk? Tidak kan? Melayani kita di surga. Misalnya di surga itu kita ingin makan duren, baru bilang duriannya sudah datang. Baru bilang mau mandi, sudah tersedia kolam renangnya. Mau makan jambu monyet, baru bilang jambu monyetnya sudah muncul duluan. Jadi mereka adalah pelayan kita di sana. Nah, apakah pantas kemudian di hadapan Allah kemudian kita melakukan sesuatu yang berlebihan? Contoh nih sahabatku, contoh kita berpikir secara logika. Seorang mandor mengumumkan kepada buruh, teman-teman sekalian, silakan Anda laksanakan semua aturan SOP yang ada di perusahaan kita. Di akhir bulan kelak, siapapun yang mencapai target telah disiapkan oleh direktur utama. Siapapun itu akan diberikan 1 kontainer ikan goreng, 1 kontainer durian, 1 kontainer kambing panggang, 1 kontainer sapi, sate dan seterusnya.
Ada yang menang tuh. Dikasihlah semua itu. Apakah kemudian orang yang mendapatkan reward dari pimpinan direktur ini melahap habis itu satu kontainer, pecah perutnya? Itu hanya menyemangati. Kenapa? Karena Al-Quran datang diwahyukan kepada bangsa jahiliyah. Bangsa jahiliyah yang gemar kemudian melakukan maksiat terhadap wanita. Sehingga Allah menjanjikan kepada mereka, tinggalkan itu persinahan. Tinggalkan. Ada janji yang Allah berikan dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itu kan kecenderungan kita di atas muka bumi ini kan gitu. Bahkan di antara kita kan ada yang sudah kebablasan, sudah dikasih wanita masih cari lubang kuping, kan adanya yang kayak gitu-gitu. Saking apa? Saking hebatnya ciptaan Tuhan itu berupa laki-laki. Biar daun pintu kalau ada lubangnya juga, tanya aja Pak Bom, pengalamannya itu kayak gitu. Saking hebatnya tuh laki-laki tuh. Ya, dia perjuangkan demi untuk mendapatkan itu, apapun demi untuk mendapatkan pasangan. Untuk apa? Untuk itu. Untuk apa? Tanya Kian Santang, ngerti dia. Nah itu dia masalahnya Bung. Jadi Allah itu tahu bagaimana hasrat dan keinginan ciptaannya. Dia menciptakan kita berarti Allah tahu keadaan kita. Maka Allah menyiapkan hal-hal yang kita sukai. Seperti itu Bung. Baik, Bang Zuma, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Nanya lagi terakhir boleh ya Bang? Boleh. Anak tangga adalah tangga. Iya, silakan. Kenapa Tuhan itu saat membuat gunung dia bisa sendiri, tapi ketika mencabut nyawa manusia harus melalui malaikat, harus menggunakan jasa malaikat gitu. Kenapa seperti itu? Iya. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan begini, Allah tidak ditanyai, tetapi kitalah manusia ini yang ditanyai apa yang kita kerjakan. Allah kemudian tidak ditanya apa yang diperbuat. Dia menjadikan apapun itu adalah kehendak Allah. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan beliau, dirinya, hakikatnya. Tetapi merekalah makhluk yang akan ditanya, apa yang kamu lakukan setelah aku menciptakan kamu? Apa yang kamu lakukan setelah hidup kuberikan kepadamu? Kita yang ditanya, bukan kita yang bertanya, kenapa Allah menciptakan ini? Kenapa Allah bukan seperti itu. Yang sekarang ini kita sibuk malah mencari kenapa Tuhan itu begini, kenapa Tuhan itu seperti ini, kenapa cuman sibuk seperti itu? Kenapa kita nggak sibuk? Bagaimana cara saya mengabdi kepada yang telah mengadakan saya? Kenapa nggak sibuk itu untuk memperbaiki diri, untuk mengabdi kepada yang menciptakan? Toh kita ini sudah ada. Kita sudah dikasih tangan, sudah dikasih kepala dan semuanya. Artinya tugas kita sekarang adalah mencari pencipta kita untuk kita berucap terima kasih. Contoh nih Bang, contoh nih. Anda tiba-tiba di teras rumah ada datang kurir, tok 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 tok, selamat pagi anak tangga, ya pagi, ini Pak ada bingkisan. Oh bingkisan dari mana? Nggak tahu Pak. Ya udah makasih. Nah di situ bingkisannya 10 kilo beratnya, ini mahal-mahal ini. Bayar berapa ini Pak? Nggak ada, sudah dibayar Pak. Anda buka kemudian bawa masuk, jangan-jangan apa ini ya? Jangan-jangan ini mesin atau apa? Begitu Anda buka, benar-benar emas murni, emas batangan. Kira-kira saudara anak tangga cari tahu nggak siapa yang mengirimkan itu? Cari tahu dong. Cari tahu. Penasaran kan? Penasaran. Iya, penasaran. Nah, apakah abangku ini tidak pernah berpikir emas batangan yang ada ketika kemudian saudara berada di tengah laut seorang diri dengan menggunakan hanya papan di tengah laut, lihat ke timur tak ada daratan, ke barat tak ada daratan, selatan tak ada daratan, utara tak ada daratan, ombak begitu besar, hanya di atas papan selembar. Kemudian ada yang menawarin, saudara anak tangga, ini Anda sudah 1 minggu terapung di atas lautan,
Tak ada air minum kecuali Anda minum air asin sekali-kali. Tak ada makanan kecuali Anda menghabiskan kain celana lepis yang Anda makan sekali-kali. Apakah Anda mau emas 100 kilo atau air 1 gelas? Kira-kira anak tangga pilih mana? Air 1 gelas, Bang. La haula wala quwata illa billah. Harta itu tak ada artinya dibandingkan kehidupan. Apa? Kenapa kita minta kemudian air segelas dibandingkan emas batangan 100 kilo? Karena kehidupan ini begitu mahal harganya. Dan tidak ada bisa kita jual beli di mana itu kehidupan. Ketika ajal kita tinggal 5 hari, 5 minggu, 5 tahun. Tak ada kemudian yang mampu untuk menjual kehidupan ini agar waktu ini bisa bertambah. Tak ada. Artinya apa? Kalau emas ini tadi datang tanpa kita kira dan tanpa kita tahu siapa yang mengirim, lalu kenapa kita nggak pernah mikir siapa yang memberikan tangan ini, siapa yang memberikan kemudian mata ini, siapa yang memberikan jari-jari kaki ini yang kita gunakan untuk cari nafkah, menghidupi diri kita, anak-anak kita. Hanya sibuk kemudian habiskan hari demi hari demi hari. Kenapa nggak kita mikir apa yang harus aku lakukan? Seperti umat Islam seperti tadi, saya belum selesai. Umat Islam itu dipanggil Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Umat Islam ketika berada pada konsep ibadah, umat Islam tidak diajak untuk membentuk karikatur Tuhannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha melihat. Maka Tuhan tidak perlu kita tampilkan, oh Tuhan itu bentuknya begini, matanya 2, kakinya 2, disunat pada hari ke-8. Enggak perlu. Itu pagan. Kenapa? Karena Tuhan itu maha melihat, maha mendengar. Jadi cukup diseru, wahai Tuhanku yang maha melihat. Maka Tuhan pasti melihat. Tapi kalau yang lain dipanggil, wahai Tuhan bla bla bla, dengar gak dia? Contoh misalnya dipanggil Yesus. Kira-kira Yesus dengar gak? Ya enggak lah. Namanya orang manusia kok. Tapi kalau pencipta alam semesta yang dipanggil, maka dia akan kemudian melihat, mendengar. Karena Allah maha melihat, maha mendengar. Jadi kita jangan bertanya, kenapa Allah kemudian menciptakan malaikat untuk mengurus ini bla 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 dan seterusnya. Satu, Allah itu maha adil. Ketika nanti Allah menghakimi manusia, malaikat jadi saksi. Oh iya, ini catatannya, ini kemudian ini melakukan itu melakukan ini dan seterusnya. Malaikat memperlihatkan itu semua. Makanya di padang mahsyar nanti kita akan dikumpul. Dipanggillah satu-satu ke depan. Ini loh usia kamu dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dipertontonkan. Dipertontonkan semua apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita lakukan. Dipertontonkan oleh Allah. Dilihat oleh semua manusia. Maka orang ini pantas masuk ke neraka. Karena kita saksikan. Oh, si bom-bom ini ternyata dalam kehidupannya dia menyembah kepada anak orang. Pantas tidak masuk neraka? Qadir Abdul Jalil mengatakan pantas masuk ke neraka. Tak ada yang dizalimi. Begitu juga yang lain. Satu persatu kemudian dihakimi kita itu. Dihakimi plak. Jadi kalau ada orang berpura-pura beriman, pura-pura penampilannya dan seterusnya, pura-pura ngaku-ngaku anak Tuhan lah, ngaku-ngaku orang dipilih lah, aduh bullshit itu semua. Gak ada yang kayak gitu-gitu, gak ada. Maka di Islam itu Bung, ketika Allah menciptakan malaikat untuk mengurus makhluknya, justru itu bentuk kemudian kemahakuasaannya. Ketika Allah kemudian mengutus malaikatnya untuk membagi rezeki dan seterusnya, mencabut nyawa dan seterusnya, mencabut ajal daripada sembahan-sembahan agama lain, maka itu bukan berarti melemahkan Allah. Tidak, justru itu bagian daripada kemahakuasaannya. Aku ciptakan ini untuk mengurus ini, ciptakan ini mengurus ini, ciptakan. Itulah kemahakuasaannya. Dan malaikat-malaikat ini kemudian diurusi juga oleh Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Semuanya diurusin oleh Allah. Berbeda, ada sembahan yang justru diurusin oleh makhluknya. Itu bahaya itu.
Sekira begitu bang, anak tangga adalah tangga, silakan. Anak manusia adalah manusia, anak sapi adalah sapi, anak kambing adalah kambing. Anak manusia adalah manusia, jangan dituhankan. Lanjut bang, kalau masih ada silakan. Iya. Kalau nanya ke Kristenan boleh juga ya bang? Oh boleh, karena Al-Quran membahas mereka, nggak apa-apa. Itu saya sempat nanya tadi sama grup sebelah mengenai apa perbedaan antara Bapa, Allah, Tuhan, Yesus, Firman, Roh Kudus gitu kan? Iya. Nah mereka menjelaskan gitu. Cuman pada poinnya ternyata Yesus itu punya banyak gelar katanya. Ya, cuman satu yang bermasalah. Yang bermasalah itu saya lihat kok kayaknya mereka menganggap Tuhan itu. Nah itu sama masalahnya Tuhan, itu di situ. Iya, Tuhan sama Tuhan itu gelar gitu. Yang lainnya nggak ada masalah. Saya tanya kalau Tuhan atau Tuhan itu sama, boleh nggak saya sebut Tuhan Jokowi gitu? Nah, ya boleh katanya. Tapi di Indonesia kurang masuk dia bilang gitu. Bingung jadinya saya. Itulah yang disebut cuplis, cukup percaya iblis. Ya, orang Indonesia mana kira-kira nih yang tidak bisa membedakan makna daripada Tuhan dan Tuhan? Orang Indonesia mana? Memang kata Tuhan berasal dari kata Tuhan, tapi rasa bahasa Indonesia ketika mengatakan Tuhan dan mengatakan Tuhan itu sudah pasti berbeda. Tuhan bisa jadi dia itu adalah Tuhan, tapi Tuhan tidak bisa kemudian dianggap sebagai Tuhan. Gak bisa. Pencipta alam semesta bisa kita sebut kemudian sebagai Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta bisa kita panggil Tuhan. Tapi manusia bisa dipanggil Tuhan, tapi nggak bisa dipanggil Tuhan. Tanda-tanda orang rusak otaknya ketika dia nggak bisa membedakan kedua hal ini. Contoh yang tadi yang saudara katakan. Boleh tidak saya memanggil Pak Prabowo itu Tuhan Prabowo? Boleh katanya. Ya sudah, praktekkan coba. Kalau Anda tidak ditertawakan. Selamat datang Tuhan Prabowo ditemu. Ya, sengklek. Ini berbicara sesuai yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa mereka ini ulaikahum syarrul bariyah. Mereka kemudian sama seperti hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Kalau kambing itu kan manggil orang atau menyuruh orang bunyinya sama. Meow, meow. Nah, kalau dia itu kemudian kucing, Gurunda. Salah. Kucing itu. Tadi saya ngomong apa? Kambing. Oh, kirain saya ngomong kucing tadi. Sorry. Nah, kita lihat. Ya, sorry. Kalau kita melihat kemudian kambing menyeru kepada anaknya, meow. Sorry. Mbe, mbe. Manggil bapaknya juga begitu. Mbe, mbe. Mau manggil ada perempuan dilihatnya, mbe, mbe. Nggak pernah itu kambing bunyi gadis. Gak ada itu kayak gitu-gitu. Kalau kambing aja sadar kodrat, mereka nggak sadar kodrat. Masakan manusia dipanggil Tuhan? Pak Prabowo, Tuhan Prabowo apa kabar? Ayo belajar sama kambing bro. Kambing itu lebih pintar mendudukkan kodratnya. Dia memanggil kayak begitu embe, embe, karena memang dia kodratnya sebagai pembe. Ada orang kodratnya manusia, tapi giliran berbicara mengenai agama, mati balik, mati akalnya bang. Nah sekarang Anda sebagai agnostik, yang diberikan anugerah akal, bisa membedakan mana hitam, mana putih, mana coklat dan seterusnya. Apakah Anda tidak masuk dalam kategori blong ketika nyata-nyata yang dipaparkan di hadapan Anda itu warna hitam, lantas Anda mengatakan itu warna kuning? Kira-kira Anda ini sehat atau tidak? Sehat gak bang? Bang? Iya. Sehat gak abang kalau dikasih bendera warna merah, terus disuruh sebut, ini warna apa? Terus abang menyebutnya, ini warna coklat. Tidak sehat bang. Tidak sehat. Lalu kalau manusia Anda katakan, ini adalah Tuhan, sehat enggak Anda? Sehat. Ya.
Masa manusia Anda sebut Tuhan? Itu sakit, Bang. Ya, sorry. Iya, nggak apa-apa. Itu sakit itu, Bang. Gangguan. Ya, minimal gangguan mata pencaharian. Rusak otaknya, rusak. Maka orang-orang kayak begini, kalau dia tidak rusak, dia akan paksakan dirinya itu rusak. Dengan apa? Dengan alibi, dengan angan-angan, dengan khurafat, ngomong seenak perut, akal-akalan. Oh, dia memang ini, tapi itu dulu, sekarang dia lagi, sekarang dia sudah berubah. Mana bisa kayak gitu-gitu. Orang gila dan orang waras, orang waras mana kemudian yang bisa mengatakan bahwa seekor sapi itu adalah kambing? Gak ada itu, Bang. Ini kambing, oke. Coba ulang, ini sapi, sakit ente. Apalagi kalau kambingnya sudah mampu berbicara. Bembe, aku ini adalah kambing. Lantas sudah bernyuarakan di situ, aku adalah manusia, aku adalah manusia. Tapi ada rumah sang, tidak, kamu itu adalah sapi. Berarti orang itu sakit, ada gangguan. Nah, inilah kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena dia dalam kondisi apa? Tertipu. Siapa yang menipunya? Al-Quran tidak ada menipunya. Nabi Muhammad tak ada menipunya. Umat Islam tak ada menipunya. Apa yang tertulis dan apa yang diakui kemudian oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel mengakui dirinya utusan, mengakui dirinya manusia, mengakui dirinya anak orang. Umat Islam mengarahkan demikian. Dia adalah Inni Abdullah Antani Alkitab. Dia adalah hamba Allah, dia adalah Rasulullah, dia adalah Nabi Allah. Al-Quran mengarahkan itu semua, diarahkan. Berarti Al-Quran membimbing kepada kebenaran. Tetapi mereka tidak mau menerima itu. Mereka tetap saja mengatakan, oh dia adalah ini, dia dua natur dan sekarang siapa yang ngajarin itu? Kalau Yesus tak mengajarin, kalau Elohim tak mengajarin, lalu siapa yang ngajarin itu? Dirinya sendiri mustahil. Mereka makan tahu tempe, mereka orang cerdas. Berarti ada kekuatan di luar sana yang mengajarkan mereka untuk melakukan itu. Itu tadi, Tuhan dan Tuhan dianggapnya adalah sama. Saya kira begitu, saudaraku. Anak tangga adalah tangga, anak kunci adalah kunci, anak manusia adalah manusia. Silakan. Ya, Bang. Tapi gini, Bang, kalau di Islam atau di Islam kan mempercayai Al-Quran dan Nabi Muhammad. Di Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Di Yahudi mereka menunggu Raja Mesias yang akan datang. Tapi kalau misalnya nih, Bang, saya sih cuman seumpama ya, di akhir zaman nanti ketika di pihak Islam ternyata salah, di pihak Kristen ternyata salah, terus yang benar ternyata Raja Mesias itu datang beneran gitu. Kira-kira gimana perasaannya Bang Zuma? Mesias itu Nabi Boleh Isa. nanya ini agamanya apa? Kalau boleh tahu. Agnostik beliau. Agnostik. Saya lagi mau nyari Lanjut, Bang. agama yang benar, Bang. Jadi saya siap. percaya Tuhan tapi sambil milih agama mau. Oh iya, dibuat lanjut berdoa. Bang, lanjut. Ya, Saya makasih. nunggu dulu. Ya. Jadi, saudara, ketika kemudian dikatakan bahwa Raja Mesias, kalau Raja Mesias itu maksudnya adalah beliau yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Mesias, ya Islam selamat tentunya, karena Nabi Isa itu adalah Mesias dalam konsep iman Islam. Coba baca kemudian dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Beliau akan diimani sebagai Al-Masih, beliau akan diimani sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi yang tadinya menolak mereka, yang menolak beliau, mereka yang menolak beliau maksud saya. Nah, kalau dia ini adalah Tuhan, saya katakan, kita mengandai Islam, apakah ketika tidak menganggap beliau ini Tuhan maka Islam itu akan masuk ke neraka? Tidak. Tidak ada alasan. Kenapa? Karena pada saat dia datang ke atas muka bumi di tengah-tengah Bani Israel, satu, dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah pencipta. Dia tidak pernah mengajarkan dirinya untuk disembah. Dia tidak pernah mengakui dirinya lah yang kemudian yang disebut Khalik.
yang berkuasa atas segala sesuatu. Tidak. Tidak pernah. Jadi ketika kami diadili, kenapa ente tidak menuhankan? Loh, kenapa kami tidak menuhankan? Nah, kamu sendiri pada saat di bumi bertuhan. Kami masih waras, bro. Ngapain kami menuhankan ente lah, ente juga itu menuhankan. Mana dalilnya? Ada, bro. Yohanes 4 nomor 22. Ente menyembah kan? Yes. Lalu salah ndak kami ketika kami tidak menuhankan ente? Ente sendiri yang mengatakan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengarkan. Ayo. Maka apa yang terjadi kalau ternyata beliau itu adalah Tuhan? Ini kita mengada-andai. Maka dia satu-satunya Tuhan yang akan kami demo dan kami lemparkan, kami minta kepada Tuhan yang benar untuk lemparkan ke neraka. Lalu pada saat dia datang ke bumi, dia tidak mengaku Tuhan dan malah dia tampil sebagai bayi, nonotnya dipotong, kemudian netek di ibunya. Mana ada Tuhan kayak begitu? Malah kalau benar-benar dia Tuhan, kita demo dia. Karena di dunia kau tidak pernah mengajarkan itu. Dan Al-Quran kami mengajarkan, wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menjadikan dirimu Tuhan selain daripada aku? Apa jawabannya? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi. Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan itu juga ada di kitabnya mereka. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan di data nomor 50-nya. Dan aku tahu bahwa firman-Nya itu adalah hidup yang kekal. Oleh karena itu aku melakukan apa yang diperintahkan. Nah, bagaimana mungkin kita mau menyembah manusia yang diperintah-perintah? Jadi gak ada alasan untuk memasukkan umat Islam ini ke neraka. Gak ada. Ada. Bahkan kalau kita lihat dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23, banyak orang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apa kata Yesus di data nomor 23? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Maka kami pada saat di sidang, yang kamu sebut pembuat kejahatan di situ siapa? Kami atau mereka yang mau manggil kau Tuhan, bermujizat pakai nama mengusir setan? Apa jawabannya? Ya kau kan udah tahu yang tertulis kayak gitu, bro. Ngapain kau nanya? Ya sudah. Berarti yang diusir karena dianggap pelaku kejahatan, ya mereka. Di kitab mereka tak akan pernah tersentuh sedikit pun tentang Islam. Bahwa disebut Islam itu sesat. Tidak akan pernah. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, Islam kutinggalkan untuk kalian, damai sejahtera untuk kalian. Bahkan Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani Shalom, dalam bahasa Arabnya Salama atau Islam. Berarti Allah sudah merancang Islam ini, damai sejahtera Islam ini. Nah, Kristen kapan dirancang? Alap. Ya, Bang. Gitu, Bang. Bang, kalau Assalamualaikum. Ya, terakhir. Waalaikum. Saya mau pamit, habis ini mau tidur. Tapi bagus sekali semua jawabannya terjawab, Bang. Saya percaya kok. Ya, silakan. Saya mau tanya yang terakhir ini, Bang. Oke. Orang Yahudi tidak percaya dengan kedatangan Yesus. Pertanyaannya, apakah orang Yahudi percaya dengan kedatangan Nabi Muhammad? Oke, baik. Jadi gini, orang Yahudi tidak percaya kepada kedatangan Yesus. Tidak percaya. Mereka menolak, hanya sebagian kecil kemudian menerima. Tapi orang Yahudi apakah kemudian percaya kepada firman Tuhan yang datang kepada mereka melalui Nabi Musa? Itu dulu. Itu dulu. Kalau percaya, berarti Tuhan tidak murka pada mereka. Faktanya mereka dikenal sebagai bangsa tegar tengkuk. Oleh siapa? Oleh kitab mereka sendiri. Kalau mereka percaya kepada Nabi Musa,
berarti mereka masih memiliki kitabnya Nabi Musa. Mana kitabnya Nabi Musa? Ada yang bisa menunjukkan? Kalau ada, dengan tradisi apa kemudian dipertahankan dari sejak 1400 tahun sebelum Masehi sampai tahun 2000 Masehi? 4000 kurang lebih tahun itu diapakan kitabnya Musa untuk dipegang? Dihafalkan atau kayak mana? Atau sudah ada mesin fotokopi masa itu? Kan nggak ada. Itu yang pertama. Kemudian apakah mereka kemudian percaya? Sebagian besar, sekali lagi, sebagian besar dari rabi-rabi mereka itu percaya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi, dan Tuhan yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW juga adalah Tuhan yang disembah oleh nenek kakek mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Faktanya antara Islam dan Yahudi tidak pernah ribut tentang kenabian Rasulullah. Orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Orang Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang Tuhan. Umat Islam dan orang Yahudi tidak pernah ribut tentang kitab suci. Tetapi ketika orang Yahudi dengan orang Kristen, sudahlah, aku tak mau lagi membahasnya. Kasihan. Kecian. Sekira begitu, Bang. Bukti akuratnya, orang Yahudi ketika mereka ingin melakukan tefilah atau sholat atau ibadah, mereka sujud kepada Tuhan, mereka tidak mendapatkan sinagoge, dan mereka mendapatkan masjid atau mendapatkan musalla, mereka masuk ke dalam masjid untuk menyembah kepada yang mereka sebut Hashem, tapi tidak akan pernah masuk ke dalam gereja. Teman saya kutanya, kenapa akhi? Kenapa anda tidak mau masuk ke gereja? Apa kata mereka? Gereja itu tempat penyembahan berhala, sedangkan sedangkan masjid adalah tempat penyembahan Tuhan pencipta alam semesta. Seperti itu, Bang. Masih ada lagi? Anak tangga adalah tangga, anak manusia adalah manusia. Maria manusia atau bukan? Manusia, alhamdulillah. Berarti anaknya adalah? Anaknya Yesus. Anaknya adalah manusia. Orang yang menyembah manusia bermasalah atau tidak? Bermasalah, Bang. Bermasalah. Pintar. Masya Allah. Bang Handi udah bangun setelah makan pisang 1 tandan, Masya Allah. 2 tandang. Oh, 2 tandang. Bang, kalau Masjid Al-Aqsa itu sama Makkah lebih sucian mana, Bang? Sorry. Dua-duanya tempat yang suci. Dua-duanya tempat yang suci. Kiblat yang kemudian diberikan kepada keturunan Ishak, Nabi Ishak. Lalu kemudian tempat yang diberikan kepada keturunan Nabi Ismail. Dua-duanya suci. Cuman kalau dikatakan siapa yang ternodai, ya jelas Mekah nggak boleh orang masuk yang tidak bersunat di sana, Bang. Sedangkan kalau di sana di Masjidil Aqsa kita lihat keluar masuk orang kan, ada yang diludahin dan seterusnya. Padahal sudah Tuhan canangkan tidak boleh memasukkan orang-orang yang tidak bersunat ke rumah suci. Di dalam Yesaya 52 nomor 1, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Di Hezkiel 44 nomor 9, orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke dalam bait suci, termasuk Masjidil Aqsa. Tapi sekarang kan orang-orang yang kemudian masuk itu, meskipun mereka harus menanggung diludahi, mereka percaya diri masuk ke sana. Berarti ya sudah ternoda kan. Nah, kalau di Tanah Suci Mekah, alhamdulillah, sampai sekarang itu nggak boleh. Jangankan masuk, melintas pun di jalan yang dianggap suci itu nggak boleh orang yang tidak bersunat. Karena kalau orang tidak bersunat masuk ke sana, nonotnya bisa berputar-putar kayak kipas angin dengan sendirinya, goyang dandut di dalam, tak kayak gitu. Ya, Bang. Iya. Terima kasih atas jawabannya, semua terjawab. Sama-sama, Bang. Anak tangga. Ulang lagi sekali lagi, Bang. Anak tangga adalah tangga. Anak ayam adalah ayam. Anak manusia adalah manusia. Maria adalah manusia. Berarti anaknya Maria adalah manusia. Orang yang menyembah manusia berarti
tersesat bang. Iya, otaknya kena panu, betul. Mantap saudara saya ini. Jadi kapan syahadatnya nih? Jangan lagi. Saya rencana syahadat mungkin di pertemuan yang kedua. Saya ingin Allahu bersama Akbar, istri takbir. saya. Masya Allah. Subhanallah. Insya Allah. Anak tangga sebelum Anda agnostik sebelumnya dari agama mana Bang? Jadi agnostik itu artinya kan percaya sama Tuhan. Namun untuk agamanya sendiri masih bingung karena sudah mencobai satu-satu tapi kurang puas gitu. Makanya Ya maksud saya latar belakangnya dari mana dulu Bang? kalau secara lahiriah saya Islam. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, sama yang lain. Sama yang lain. Orang manusia dalam keadaan muslim semua. Saya Bang Zuma, secara Bang fitrah Islam. Iya, Dulu iya. Bang. Bang Juma, Iya. Ntar dulu Bang, setelah dewasa Bang, KTP-nya apa sekarang? Ya, jadi saya bilang saya Masih Islam mungkin. apa namanya pindah-pindah karena masih mencari agama mana yang benar. Oke. Cuman pada saat umur sekarang ini saya hampir 100% yakin masuk Islam lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Bang Zuma, berarti Allah sendiri yang mengetuk pintu hatinya Bang Zuma melalui Bang Zuma. Insya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Padahal Kan masuk seperti- channelnya Bang Zuma susah sekali. Saya pas tadi kebetulan tiba-tiba masuk. Allahu Bisa aja. Akbar. Subhanallah. Anak tangga diberi tangguh ya usianya sampai nanti ucap syahadat. Amin ya Allah. Amin. Bang anak tangga besok naik ke roomnya sahabat Bang Juma ya besok ya Bang anak tangga. Kalau ada waktu ini abangku ini suka kali besok ada diskusi ya bang, kayak gini. Macam dia aja yang punya Indonesia orang ini ya. Bang Zuma, saya mau tanya boleh nggak Bang Zuma? Iya boleh bang. Tapi saya juga boleh nggak menjawab ya bang? Ya, enggak apa-apa Bang Zuma. Iya. Ini apa namanya? Salam kenal dulu, saya dari Banyuwangi Bang Zuma. Oh iya tahu. Banyuwangi itu daerah Kalimantan. Sip, Bukan, lanjut bang. Bukan Kalimantan Bang Zuma. Jawa Timur. Air wangi. Jawa Timur Bang Zuma. Oh iya. Anggap aja bang, kan beda-beda tipis pun. Ini ya Guruda Juma salah terus kayak Guruda Juma yang punya peta. Balas dendam nih. Banyuwangi itu dekatnya Sorowako. Banyuwangi kan? Iya, Bukan Banyuwangi. Kalimantan. Iya, Sorowako. Intinya kita masih satu tanah air bang, nggak usah khawatir yang kayak gitu-gitu. Siap Bang. Oke. Orangnya wangi. Saya mau Doktrin bertanya. juga dia mati. Oke katanya. Masuk. Lanjut bang. Saya mau bertanya tentang sholat Bang Zuma. Nah, tentang sholat. Ya. Di dalam sholat itu intinya mengajarkan tentang apa Bang Zuma dalam kehidupan sehari-hari Bang Zuma? Oke. Jadi gini bang. Ini kita berbicara mantik aja ya. Ya. Kalau abang saya ini kemudian ketemu dengan Pak Prabowo sebagai presiden, bangga nggak? Biasa aja Bang Zuma. Sebagai presiden, Anda nggak bangga? Bangga. Bangga. Kemudian ada nasihat yang diberikan, ada petua yang diberikan, kemudian dijanji-janjikan kemudian oleh Pak Prabowo. Apakah abang itu senang? Dan akan mengingat terus janjinya dan seterusnya. Pastilah ya kan? Nah, orang sholat itu bang, itu adalah orang yang mengakui, aku ini makhlukmu, aku ini ciptaanmu, aku ini tak ada apa-apanya. Begitu kemudian orang wudu, itu sudah mau menghadap kepada yang maha melihat. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ketika kita sholat, keluar dari sholat, sholat kita itu menjaga kita untuk melakukan tindakan maksiat. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan gitu. Jadi sholat itu digunakan untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang tanda-tanda orang yang tidak khusyuk dalam sholat, sholatnya belum mampu mencegahnya dari kemaksiatan. Itu tanda-tanda orang yang tidak khusyuk. Artinya cuma melaksanakan saja. Allahu Akbar, amin. Begitu keluar dari tempat ibadah masih melakukan kemaksiatan, berarti itu tanda-tanda orang yang
belum sempurna sholatnya. Tapi ketika ada orang sholat, benar-benar memahami kehadiran Allah, benar-benar mengalami keadaan bahwa saya sedang dialog dengan pencipta yang maha besar, maka keluar dari masjid untuk hari ini 3 langkah, 4 langkah, 10 langkah, dia masih menjaga hatinya. Langkah ke-11 mulai tergoda, langkah ke-12 mulai ikut maksiat. Waktu zuhur lagi kembali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang lagi, Allahu Akbar, amin. Kalau kualitas ibadahnya bagus, keluar dari masjid sudah langkah ke-20, langkah ke-20, ke langkah 30, begitu seterusnya. Kalau dia kemudian berlomba-lomba untuk menapaki dirinya menjadi makhluk yang sempurna di hadapan Allah, maka dari waktu maghrib langkahnya sampai ke isya sudah mulai terjaga. Nah tuh, subhanallah. Langkahnya dari maghrib sampai ke isya sudah terjaga. Kemudian langkahnya dari isya sampai ke subuh sudah mulai terjaga. Langkahnya sampai subuh, sampai ke zuhur sudah mulai terjaga. Dari zuhur sampai ke asar terjaga. Begitu seterusnya. Dan dilakoni dengan ikhlas, orang itu mati jihad. Gugur dalam keadaan jihad fisabilillah, meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan duniawi demi untuk menuju kepada keridaan Allah, tapi tidak meninggalkan duniawi, tidak meninggalkan hal duniawi, tetap aja dia melakukan itu. Tetapi Allah jauh lebih besar dalam kehidupannya daripada dunia. Melangkah dia selangkah, 2 langkah, 3 langkah. Orang-orang kayak begini itu bisa dapat karamah, mereka itu bisa jadi wali Allah. Tapi kalau macam kita ini kan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang ingat waktu jalan sama Pak Bom Bom keinjak sendalnya sama temannya, putus. Tertawa dia dalam sholat. Ingat Pak Bom Bom. Dah husuk dia. Ada yang ingat yang lain, ada yang ingat kingker. Wah, tadi ini tiba-tiba qamat, baru sebelah wajah saya ku kasih kingker, bisa-bisa sebegitu keluar dari masjid, muka saya seperti bendera, yang satu merah, yang satu hitam. Jangan, itu enggak husuk berarti. Ketika kita kemudian ibadah, maka kita ikhlas. Sekarang kita sedang berhadapan dengan Allah. Dulu saya pernah ditanya oleh, ketika saya memberikan kajian, salah satu mahasiswa, dia tanya, kenapa? Bang Suma, khusyuk itu apa sih? Jadi saya sederhana aja menjawabnya. Khusyuk itu Anda sadar Anda lagi sholat, itu khusyuk. Kalau Anda tidak sadar Anda lagi sholat, oh sembarang yang Anda pikirkan. Anda pikirkan isi dompet, Anda pikirkan anaknya, gadisnya orang, Anda pikirkan ini. Kenapa? Anda tidak sadar Anda lagi sholat. Orang yang sadar sholat pasti khusyuk. Aku lagi sholat ini, nggak berhadapan dengan siapa ini, berhadapan dengan pencipta saya ini. Maka begitu masuk ke masjid udah mulai gemetar. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, innal ladina amanu, innamal mu'minuna alladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatsum iman. Orang yang ada pada dirinya iman, begitu wudu mendengarkan kata Allah disebutkan, kemudian itu sudah mulai air matanya ada, oh nggak bisa dibendung lagi. Apalagi kalau sudah takbir, ditambah lagi imamnya yang subhanallah bacaannya itu sangat menyentuh. Makanya syarat menjadi imam itu jangan asal-asal karena bisa mengaji, tiba-tiba karena bagus pandangan masyarakat sama kita, kemudian mentang-mentang wah jadi imam deh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi. Bukan orang khusyuk dibuatnya, orang jadi takut ke masjid. Jadi tahu diri ya, kita hafal Quran tapi ke suara menakutkan orang, apalagi subuh-subuh. Orang lagi subuh bangun tidur tiba-tiba di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa yang mau ke masjid? Ada imam saya dulu kayak gitu, ada. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga dosa saya. Idza waqatil waqiyah. Wah,
Siapa yang mau pergi dengar masjid sholat kayak gitu? Jadi kita harus sadar diri juga nya. Berikan kepada anak muda kita yang suaranya ya minimal kayak suaranya Bang Handi. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Minimal ya seperti suaranya Bang Handi barusan. Ya kalau orang yang mau husuk datang tiba-tiba ditakutkan, ina waqatil waqi'ah la yali waqa'atihal qazibah khafidatur rafi'ah. Waduh. Bukan kita mau merendahkan, tidak. Tapi kan banyak tuh jemaah kita yang bisa kita bimbing untuk membaca Quran agar kita khusyuk dalam beribadah. Agar kita khusyuk. Karena sejarah itu ditorehkan. Bagaimana Rasulullah, bagaimana Bilal, bagaimana sahabat-sahabat baca Quran menjadi imam. Kalau imamnya itu bagus, satu juz, satu rakaat itu nggak apa-apa. Gak masalah. Karena kenapa? Mendengarkan bacaan Quran itu adalah pahala. Tapi kalau baca Quran tapi menakutkan kayak itu, saya pernah, ini kenyataan ya teman-teman. Saya pernah bersama dengan teman saya, udah capek-capek lari kita ya kan, turun dari angkot lari untuk kejar tarawih. Begitu kita wudhu, buru-buru, buru melepaskan sandal aja kita hampir jatuh, masuk ke dalam barisan pertama. Nah, belum ada suara imam kan, tiba-tiba Alhamdulillahirabbil, itu teman saya ketawa satu masjid, kemudian orang bubar salat gara-gara teman saya itu. Ini kenyataan, saya masih kuliah waktu itu. Untung saja saya tidak tertawa. Tertawa semua orang di masjid dibuat. Bukan semuanya sih, tapi mereka yang tidak kuat mendengarkan itu, ya karena itu yang tadinya orang semuanya pada mau tertawa, tapi tidak ada yang memulai. Begitu ada yang memulai tertawa, yang lain ikut tertawa. Orang tidak bisa khusyuk. Jadi sesuai dengan pertanyaan saudara, mungkin saya panjang lebar, minimal ada hikmah yang bisa dipetik di situ ya. Begitu saudara King Arthur. Zuma, saya pamit dulu ya. Makasih abangku, anak tangga adalah tangga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikum. Sehat terus bang. Oke, saya kira begitu barangkali dulu karena di tempat saya sudah hampir jam 5 subuh. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua, bahwa tujuan kita beragama itu adalah untuk dicintai dan untuk mencintai. Tujuan kita beragama itu ada lagi. Ya, ketika kemudian ada kata hilaf atau ada penyampaian yang keliru, mohon dimaafkan karena Bang Suma itu bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Saya hanya orang yang peduli dengan gerakan-gerakan teman-teman Islam ini untuk menghalau gerakan pemurtadan, untuk menghalau gerakan misionaris, agar generasi Islam ke depannya itu kemudian tidak ikut terlena untuk menggadaikan akidahnya dengan sangat-sangat murah gitu ya. Jadi kalau ada yang salah dari penyampaian Bang Suma, silakan ditegur dengan baik. Nomor HP saya ada di channel Zulkifli Abbas Official. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Di mute loh. Bosnya kerja Karena kemudian apa yang saya sampaikan itu adalah mata rantai dari masa demi masa untuk belajar. Itu proses. Itu proses untuk mengetahui, karena konsep yang saya tahu, manusia itu sejatinya belajar dari taman kanak-kanak sampai taman makam pahlawan. Jangan mati kalau nggak jadi pahlawan. Jangan meninggal kalau tidak menjadi pahlawan. Minimal pahlawan untuk diri kita, membentengi diri kita
dari bisikan-bisikan setan. Minimal kita jadi pahlawan untuk anak-anak kita, anak istri kita. Minimal kita menjadi pahlawan bagi keluarga. Jadi sahabat muslim, jangan pernah mati kalau tidak mati dalam keadaan menjadi seorang pahlawan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi tulul, jangan menjadi masa bodoh. Jangan. Isi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermartabat, hal-hal yang bermanfaat untuk akhirat kita. Karena guru saya bertanya begini, Ananda, Anda punya 2 rumah. Ananda tahu Ananda akan meninggalkan rumah yang Anda tinggalin sekarang menuju kepada rumah yang akan Ananda tuju. Kira-kira rumah mana yang Ananda percantik? Catnya, lantainya, keramiknya, atapnya, yang mana Ananda perhatikan? Apakah rumah yang nyata-nyata akan Ananda tinggalkan? Atau yang Anda percantik itu adalah rumah yang Ananda tuju? Saya jawab, saya akan mempercantik rumah yang saya tuju. Apa kata guru saya? Buktikan itu dengan Anda beribadah. Buktikan itu dengan Anda melakukan kebajikan. Buktikan itu dengan mempertaruhkan apa yang Anda punya. Jangan menumpuknya menjadi penyakit. Jangan menampung, memperbanyak harta, susah untuk kemudian Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, kamu tidak munafik. Begitu kamu mengatakan mempercantik rumah yang akan Anda tuju, saya sebagai guru melihat itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau ada mengatakan, saya percantik rumah yang ada di akhirat sana, tapi ibadah sulit, berbuat baik sulit, kerjanya hanya nyakitin ibu, nyakitin ayah, nyakitin anak, nyakitin saudara, nyakitin tetangga, ya, berarti jauh api, jauh asap dari panggang, jauh panggang dari apa sih Bang Handi? Jauh panggang dari apa ini? Jauh di mata dekat di hati. Itulah dia. Tapi nggak cocok. Yang tadi yang cocok. Jauh asap dari panggang atau panggang yang jauh dari asap. Ya. Gitu ya? Ya. Oke. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan mohon maaf ketika ada ucapan kehilafan dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya hanya manusia biasa. Saya kira begitu untuk sementara. Teman-teman silakan dilanjut. Saya monitor untuk rebahan sejenak. Mau nanya Bang kalau boleh. Udah Bang. Oh ya. Istirahat. Gimana Gil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini Bang lagi viral video yang siapa Gufron itu Bang, soal bahasa-bahasa Suryani itu. Itu betul ada atau tidak Bang? Gufron yang mana ini? Ada akhir-akhir ini Bang, itu. Yang Mak Garambang itu, yang Kalembo ada yang Mak Garambang. Bahasa jin. Saya berbicara dengan Nabi Adam kemarin, bicara dengan Nabi Ibrahim, ada pesan sama yang gitu. Itu maksudnya. Itu Bang itu. Jangan. Itu apa itu ya? Itu nggak ada yang gitu, nggak ada yang gitu-gitu, nggak ada. Saya pernah mengalami itu Bang. Pernah mengalami ketemu dengan orang kayak begitu. Pulang-pulang dari kampus ini, ada apa ini orang semua pada ngumpul di rumah saya? Ada apa? Kenapa? Ternyata ada keluarga yang kemudian dipercayakan untuk mengurus pabrik di Kabupaten Bone, pabrik pupuk. Ya, tinggal di sana. Di situ hutan, ada goa dan segala. Dia itu kemasukan jin. Iya. Habis itu dia pulang. Banyaklah dia sampaikan. Dia ngobrol sama saya. Ini ada apa? Kenapa? Ada apa? Ini katanya gini-gini. Aduh, yang kayak gini-gini kok dipercaya, kata saya. Dia sampai kan mengatasnamakan Islam Bang. Jadi cukup bikin gaduh. Betul. Dia mengatasnamakan Islam gitu. Tapi Mak Garambang jadi dia itu. Kalembo ade, sembarang dia ngomong. Bahasa Bugisnya itu wong gendeng. Cerita aneh-aneh, jin gitu ya. Dia bilang, diam kata dia. Itu sepupu saya, diam. Kamu diam. Ya kenapa kamu harus suruh saya diam? Saya ingin bertanya kepada Nabi Musa. Langsung ku bilang apa? Ngapain kau bertanya? Suruh Nabi Musanya ke sini. Ya tunggu. Sudah itu dia tarik napas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabi Musa. Kayak gitu-gitu. Habis itu, oh ini Nabi Musa ya, iya. Sampai-sampai keluar gitu. Bang Suma duduk. Udah bagus bicara sama alamak, aku bilang ini yang kayak gini-gini ini yang sesatin orang. Sampai saya dimusuhi keluarga. Pada suatu hari kemudian saya buktikan bahwa kalian akan menyesal. Terbukti sudah dibilang kamu kalau kamu tidak begini, kamu tidak begini, salah satu dari anakmu akan diambil. Makanya kamu pergi di jembatan ini, buang ini gini. Sembelilah kerbau gini. Aku bilang sama teta waktu itu. Aku bilang melecokkan hati manusia itu, Bang. Betul. Aku bilang sama orang tua saya, lihat Mieta, kita ikuti aja itu. Ikuti aja terus. Ikuti biar kalian tuh sekolah tinggi-tinggi tapi yang kayak gini-gini kalian percaya. Aku bilang. Pada suatu saat, singkat cerita, saya masih di kampus waktu itu. Saya sholat Jumat di Al-Markas. Kenapa mengheboh jemaah ini area parkir? Ternyata pada saat orang khutbah, beliau juga lagi khutbah juga di belakang. Apa? Andai waktu itu sudah ada HP, ku videokan, ku kirim sama keluarga nanti. Tengoklah ini ya. Apa? Akhirnya lama-lama datang minta maaf. Benar juga ya. Masuk ke rumah sakit Dadi. Masih mau ku datang besok. Orang-orang kayak gitu halusinasinya tinggi. Orang kerasukan. Orang sakit. Bukan pun kerasukan. Iya, bukan pun kerasukan dibuat-buat sendiri. Mana ada ayat-ayat kayak gitu? Aduh, parah kali lah. Saya sampai terpingkal-pingkal mendengarkan dia ada pitinya muncul di tempat saya. Orang apa ini? Makanya bahasanya Bang itu seperti betul. Di bahasa sudah dicampur-campur bahasa Indonesia. Nah itu dia makanya orang makan kalembo, makanya aku bilang tadi kalembo. Orang masak sayur ya dipotong-potong kan, tapi yang direbusnya akarnya, yang lainnya dibuang, akarnya lah dia masak. Inilah akibatnya kayak gitu. Oke, saudara Iwan Mi, thank you. Saya kira begitu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Iya. Sebenarnya satu lagi Bang, tapi sudah sering pamit biar sudah dulu dan tengah malam minta itu. Besok lagi. lah. Bayangkan coba teman-teman dari jam 8 Makassar tuh kita duduk 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah 7 jam kita duduk ini. Makassar sekarang jam berapa, Bang? Jam 5 ini, Bang. Udah Burundi jam 9 sore. Jam 5 kurang. Pintar kali loncatan berpikirnya saudara saya ini. Pasti sering makan coto Makassar ini. Asli ya Bang. Makanya loncatan berpikirnya bagus. Jadi di sini jam 3 Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kita rehat dulu ya teman-teman. Iya sama-sama saudaraku. Bang Agus Li mungkin besok bisa ya kita sharing-sharing lagi ya Bang. Kita ngobrol lagi, santai lagi. Oh ya, saya ingatkan kembali teman-teman yang ingin berpartisipasi, cocok minta tadi. Sapi. Ya, yang mau kurban ikut sama kita, saya yang ada di Makassar, insya Allah hari Sabtu sore saya sudah ada di lokasi. Sabtu, malam Ahad, malam Senin, ya nggak salah. Jadi teman-teman yang ingin ikut untuk kurban, silakan ke masjid yang ada di depan wisata Rumah Hobbit Belangi, kita akan ada di sana. Dan saudara-saudara yang butuh tai sapi untuk nebus dosa, kita silakan Anda datang bawa karung, kita akan kasih ya. Mudah-mudahan bisa kita potong 4 ekor sapi. Nah ini PR-nya Bang Handi nih. Kalau ada 4 ekor sapi kan lumayan, tainya bisa nebus dosa teman-teman yang lain. Tapi itu dibakarnya di luar Hobbit loh ya. Iya, jangan dibakar di tempat kita lah. Kalau dibakar tempat kita terpaksa kita jadikan dia luluran. Ini membolon nih, dia ngapain? Macol itu munda taruh tai sapi. Ya udah itu aja bahwa ini masih kita buka sampai tanggal 15 ya teman-teman yang ingin berpartisipasi ya silakan. Kami tunggu masih di rekening Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73.
atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Batasnya nanti kita tutup tanggal 15. Betul ya Bang Juma ya? Iya Bang Andi. Oke, terima kasih. Saya himbau teman-teman jangan bangun pagi waktu siang dan jangan tidur siang waktu pagi dan jangan tidur pagi waktu malam. Hindarilah makan pagi di waktu siang. Ya, hindari makan pagi di waktu siang dan hindari makan malam di pagi hari. Itu sih pesan saya. Ini Bang Iya, Andi iya, sama iya, Guru iya. Ndajuma seguru seilmu ya. Tahu aja. Super Jangan guruan. sholat Jumat di hari Sabtu. Iya. Banyak tau. Pengikutku banyak, alhamdulillah. Banyak nih Bang. Iya. Oke. Besok lah ya teman ya. Kita Insya harus Allah. rehat juga, jaga kesehatannya.